Perkenalkan, nama saya Jessica Melin Erlinda, NIM 2110322390. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Agribisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Internasional dan apa-apa saja yang saya pelajari di dalamnya. Yang pertama, ekonomi dan perdagangan internasional. Hubungan internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Hubungan ekonomi terdiri dalam 3 bentuk hubungan yang berbeda. Yang pertama, berupa pertukaran hasil atau output antar negara satu dengan negara lainnya. Dan yang kedua, bentuk pertukaran atau aliran sarana produksi atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Dan yang ketiga, konsekuensi terhadap posisi utang piutang dalam hubungan kredit dalam hal hubungan ekonomi antar individu. Kemudian, isu-isu dalam ekonomi internasional. Pengertian perdagangan internasional, transaksi perdagangan antar satu negara dan negara lainnya, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa yang dilakukan melalui batas negara satu dan negara lainnya. Kriteria perdagangan internasional: adanya pertukaran barang-barang atau jasa-jasa. Kedua, terjadinya pergerakan sumber daya alam melalui batas negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Ketiga, adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dan yang keempat, adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional atau NPI atau Balance of Payment. Yang kelima, terjadinya kerjasama antar ekonomi antar negara satu dan negara lainnya yang ada di dunia. Kemudian, gains from international trade, manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional: dalam perdagangan internasional, yang melakukan perdagangan bukan negara, tetapi pelaku ekonomi masing-masing di dalam negara tersebut. Perdagangan atau proses tukar-menukar barang yang didasarkan atas kehendak sukarela atau masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung dan ruginya dari perdagangan tersebut dari sudut pandang kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah melakukan perdagangan tersebut baik atau tidak. Jadi, perdagangan akan terjadi paling tidak adanya salah satu pihak yang memperoleh manfaat dan keuntungan dan pihak lainnya tidak merasa dirugikan. Kemudian, keuntungan komparatif. 3 faktor utama yang mempengaruhi keunggulannya, yaitu pertama, tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam atau jumlah yang berbeda antar negara satu dengan negara lainnya atau faktor endearment. Yang kedua, adanya kenyataan bahwa dalam cabang-cabang produksi tertentu dalam suatu negara bisa lebih efisien apabila skala produksi semakin besar, economy of scale. Dan yang ketiga, adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi atau technology of progress. Lalu proteksi. Tarif proteksi mengenai tarif atau bea masuk tinggi untuk mencegah membatasi impor barang tertentu. Tarik revenue mengenai tarif atau bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kuota. Kuota merupakan kebijakan perdagangan internasional yang membatasi arus impor dan ekspor suatu produk dalam jangka waktu tertentu. Setelah melewati tempo waktu, mungkin saja produk tersebut akan diekspor atau diimpor dengan bebas atau mungkin akan dilarang dalam impor dan ekspornya. Subsidi. Subsidi merupakan kebijakan perdagangan internasional yang mana pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha domestik sehingga biaya produksi akan berkurang atau lebih murah. Bantuan ini dapat berupa bantuan modal langsung kepada pengusaha domestik tersebut atau menurunnya harga bahan baku dengan cara dibiayakan oleh pemerintah. Kemudian dumping. Dumping merupakan kebijakan perdagangan internasional yang mana pemerintahan menjadikan harga tersebut dalam suatu produk luar negeri lebih murah ketimbang dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor barang ke luar negeri.
globalisasi perdagangan internasional, dan kebijakan proteksi. Manfaat perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialis, memperluas pasar yang ada di dunia, serta mendapatkan keuntungan. Globalisasi adalah kondisi dunia yang mengglobal, di mana terjadinya peningkatan berkaitan dengan ketergantungan antar negara satu dan negara lainnya maupun bangsa-bangsa serta antar manusia di seluruh dunia. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada